Karena tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapak Ganjar sudah menyapa kita semua. Betul. Bapak, ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama-sama. Ini adalah testimoni dari orang-orang terdekat Bapak. Oke, kita saksikan video berikut ini. Silahkan Bapak. Waktu kecil Pak Ganjar itu sikapnya ya pendiam, tapi tegas. Tegas, dia sangat disiplin, ya rajin, juga sudah pernah jadi ketua kelas. Waktu itu ya anak itu kreatif pokoknya. Ya usil itu, kalau ulangan ya, dia ngerjakan kan sudah selesai duluan. Ganggu temannya yang tidak bisa, gitu itu loh. Bapak tuh orangnya humoris. Humoris juga ya, bikin ketawa gitu loh. Pak Ganjar tuh nggak mandang orang, artinya tuh kamu wong pangkat orang tuh nggak mandang itu. Pokoknya yang kita tuh Bapak itu wong ke wong cilik. Tempat bertanya yang paling nyaman, yang paling aman, dan yang paling ngerti saya. Karena saya nggak bakal menemukan jawaban lain sebaik apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Paling berkesan itu saya itu diboncengin sepeda itu kaki saya masuk ke roda itu loh Mas. itu masih paling banyak masih saya ingat itu. Terus jalan bareng-bareng gitu sama saya, kan jalan agak jauh ya. Kowe mlaku iki nggawa kembang iki ditabur kene nganu tiap berapa meter gen ora kesasar. Pertama, dia gubernur, dia pemimpin yang low profile. Disiplin, jujur. Hari pertama pelantikan saya ditanya, Mas, namanya siapa? Saya gubernurnya saya. Kalau sampean ikut kerja, ikut saya orientasinya mencari uang, mundur dari sekarang. Nggak boleh nerima apapun, dueling saya. Awal-awal beliau menjabat gubernur itu, ada beberapa orang, saya tidak perlu menyebut nama, itu memberikan bingkisan pada saat itu. Dan Pak Ganjar waktu itu manggil saya, kembalikan. Gitu. Kembalikan, kaget aku. Karena takut, kan bukan dari saya. Dan saya diminta untuk mengembalikan, dan pada saat itu juga barang-barang itu saya kembalikan ke salah satu orang yang memberikan itu. Itu menurut saya hal yang baru. Hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Berani nolak dan langsung dikembalikan saat itu. Prinsip hidupnya Mas Ganjar itu ketika ada kesempatan harus kita usahakan gitu ya. Dan ketika kita berusaha, harus berusaha sebaik-baiknya. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, mendapatkan amanah, itu juga harus jalani sebaik-baiknya. Itu prinsip hidup yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi setiap saran ataupun masukan ataupun arahan itu nggak ada yang sama sekali sifatnya mendikte. Diberikan jalurnya, ini bakal kayak gini, bakal kayak gini, bakal kayak gini. Keputusan akhir di saya. Jadi saya benar-benar memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk menentukan apa yang saya mau. Peduli. Kepedulian itu penting. Seorang pemimpin yang tidak peduli, cuek sama rakyatnya, itu ya pemimpin tidak bagus. Nah, dan saya melihat Pak Ganjar ini dia peduli pada masyarakatnya. Misalnya kalau ada usulan-usulan, ada aduan-aduan, beliau langsung menanggapinya. Itu waktu saya punya hajat, saya akan undang Bapak, tapi saya tidak yakin Bapak mau datang apa enggak. Ternyata esoknya, alhamdulillah datang juga. Saya tidak nyangka, saya malah semaput. Dan jiwa sosialnya sama teman-temannya sangat tinggi sekali. Kalau ada temannya yang nggak punya sangu, itu dikasih sama beliau. Yang sering dikasih saya ini. Saya ingat terus waktu itu. Pokoknya nyampe Puri pasti ditanya, udah makan belum? Kadang sampai makan berdua dikasih. Nih, sumejo sama bapak. Nih, lauknya habisin.
nih minummu. Jadi kalau kemana-mana pasti jamnya makan ditanya, Pak jam makan belum gitu. Kalau udah belum ya ke ajudan, no cari makan. Gitu. Itu. (24/7) 85% waktu Bapak itu udah untuk Jawa Tengah, 10% untuk keluarga, dan 5% untuk tidur. Kalau dalam konteks pembangunan itu banyak yang sudah dilakukan, terutama awal-awal Jawa Tengah itu pada saat beliau menghentikan itu keluhan paling tinggi apa soal waktu itu? Infrastruktur. Maka kemudian dia selesaikan itu infrastruktur, anggarannya dinaikkan, kemudian masalah-masalah persoalan jalan, jembatan itu dibangun semua sehingga kita bisa rasakan sekarang perubahannya apa. Yang paling menarik adalah yang belum lama ini dilakukan beliau untuk bantu di guru GTT-PTT honorer. Itu dulunya masih digaji oleh sekolah yang bersangkutan. Gitu ya. Nilainya mungkin 300, ada yang 200 mungkin ya. Semenjak Pak Ganjar itu diganti Pak, sesuai dengan UMK kabupaten kota sehingga derajat pendapatannya menjadi tinggi. Ada sinergi antara pembangunan fisik dan sinergi dengan pembangunan mental spiritual kan gitu. Jadi termasuk yang saya tadi matur, datang bersolawat, Pak memfasilitasi kegiatan keagamaan macam-macam itu kan berarti adanya sinergitas. Ngeregel Pak saya sudah beberapa hari itu ngeregel. Saya malam tuh nggak enak saya ngomong. Sedih saya, gimana? Sedih. Beliau itu orang baik. Sedih rasanya. Nggak bisa ngomong. Orang yang ikhlas betul. Jenengan kalau ikut Pak Ganjar 10 tahun seperti saya akan merasakan. Yaitu kalau dicaci nggak sakit hati, tapi kalau Bapak saya sakit karena satu dia ikhlas. Kekhawatiran saya itu kalau nggak dia itu mudah-mudahan juga ada pengganti yang baik. Saya sebetulnya yang kepengen ikut lagi tapi ya umur saya cuma hanya satu. Nanti kalau pas luar kota itu ada rangkaian, ada pengawalnya tuh kan, saya kalau nggak bisa mengikuti rekan saya nggak enak. Nanti kalau jalan jauh dimasukin mobil luar saya kan udah nggak mampu di rumah sampai merenung kok. Kalau saya pamit sama bapakku ya, saya terima kasih pada Pak Ganjar sudah menghidupi anak cucu saya sampai gitu. Yang pertama, jaga kesehatan itu dulu, nomor 1. Yang kedua, jujur. Harus bisa benar-benar menyesuaikan waktu istirahatnya. Sukses selalu, panjang umur yang barokah. Ya tetap jadi sosok ayah yang sekarang aja. Jangan pernah lupa juga ada aku sama Bunda. Jangan sampai ayah cuma jadi tempat bersandar, tapi ayah juga punya tempat bersandar. Semoga Bapak sehat selalu. Karena orangnya baik, jujur. Kita kan sebagai pegawainya Pak Ganjar kan hanya bisa mendoakan ya Mbak. Dan perbuatan baik kan harus kita balas dengan perbuatan lebih baik itu. Apalagi saya ada ikut Pak 10 tahun. Saya bersujud pada Sang Holik agar orang-orang yang saya cintai itu bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat, kemudian selalu dilimpahi sayang oleh Yang Maha Kuasa. Kalau doa itu selalu ya, orang-orang pesantren itu kalau mendoakan itu semua termasuk memimpinnya segala macam. Tapi yang penting itu kalau akan melangkah lebih luas, tanggung jawabnya juga harus lebih mengerahkan segala macam perhatian. Jadi misalnya kepedulian yang sudah ada harus ditingkatkan lagi, keadilan yang sudah pernah dilakukan perlu lebih lagi. Jadi yang paling pokok adalah keadilan. Saya ingin bicara Pak Ganjar saja karena aku dekat dengan Pak Ganjar, saudara saya.
Pak Ganjar tidak perlu banyak wiridan, perlu banyak itikaf, adil saja kepada rakyatnya, surga. Pengen punya waktu 1 hari, aku sama ayah aja. Berdua, benar-benar gak ada orang lain. Kita jalan-jalan terus ngobrol. Itu aja. Dulu pas aku masih kecil, ayah janji di depan ibu juga, kalau nanti bakal naik gunung bareng. Gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa terlaksana, saya kira it will be amazing. Baru saja kita menyaksikan video testimoni dari orang-orang terdekat yang biasanya kita nggak tahu. Sampai tadi ada asisten rumah tangga, sampai supir, sampai yang menemani Pak Ganjar sehari-hari, begitu mengharukan. Sampai, Mas kok nangis tuh Mas? Saya anak laki nggak boleh nangis dong Mas. Tapi kok Mungkin saya nangis. Tapi kok nangis, tapi luar biasa.